Halo guys, hari ini kita habis melaksanakan praktek hypnoteaching, yaitu membuat mimik. Adapun perkenalan, nama saya Kirulisan dari Fakultas Psikologi semester 5C, dan saya ditemani teman saya. Halo guys, saya Pinus Martino guys. Dan teman saya satunya sebagai kameramen. Sama saya Mas Ari. Baik, baik guys. Berikutnya tonton hasil tugas kami ya di YouTube-nya Mas Ari. Oke. Kemana mas? Tadi mas. Sini kita ya. Sini iki. Sini. Kayak iki. Tapi tulisannya kok ini. Foto iki. Kayak wes. Apa itu mas? Ini kan. Ini tugas kelompok kita itu. Perlu tak sampean tugasnya apa? Tugas apa ya mas? Hypnoteaching. Malah hypnoteaching. Paham nggak? Saya nggak salah jelasnya mas. Apa? Jadi gini loh, hypnoteaching kita dapat tugas dari dosen. Tahu nggak jenenge sopo? Ya, jenenge dosennya kui Ibu Lilia Fajar Iman MC. Nah, beliau dosen hypnoteaching. Lah kita ini diberi tugas membuat struktur otak dan macam-macam gelombang otak sebagai mind map. Nah, gitu loh, gambar strukturnya. Nah, tidak jelas no. Struktur otak sendiri ialah otak adalah organ vital atau yang kompleks dilindungi oleh tengkorak, sereneum, dan selaput otak, meninges. Adapun otak ini memiliki 3 bagian. Bagian pertama otak besar, kedua otak kecil, ketiga batang otak. Nah, di sini dijelaskan otak besar, di sini lobus frontal, dan di sini lobus parietal. Dan di sini lobus temporal, sini lobus occipital. Lah, coklat ini namanya otak kecil. Nah, yang pink namanya batang otak. Begitu. Lihat sih mas, coba mas. Oke, baik. Jadi struktur otak itu sendiri guys, itu dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Jadi dijelaskan sudah ada otak besar, kemudian ada otak kecil, dan juga batang otak. Nah, dari otak besar itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal, nah, kemudian ada lobus parietal, kemudian yang ketiga ada lobus temporal, dan juga lobus occipital. Nah, dari keempat sini apa sih fungsinya sebenarnya? Nah, sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi yang pertama ada lobus frontal. Apa sih fungsinya itu? Nah, yang pertama di mana letaknya? Nah, lobus frontal ini letaknya berada di depan, bagian depan di sini teman-teman. Jadi kita itu harus hati-hati, kita nggak beraktivitas nanti semisal kependur, nah itu bahaya, nanti bisa cedera. Nah, apa sih fungsinya dari lobus frontal ini sendiri? Nah, lobus frontal ini itu mengatur emosional dan juga standar perilaku seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua ada lobus yang kedua tadi lobus parietal. Nah, lobus parietal ini terletak di atas dan belakang dari lobus frontal. Jadi kan lobus frontal tadi ada bagian, jadi lobus parietal ada di belakang sini. Nah, apa sih fungsi dari lobus parietal ini? Lobus parietal ini sebagai kontrol untuk mengevaluasi sensorik informasi sebuah, kemudian juga rasa sakit, kemudian terus keseimbangan, kemudian rasa dan juga suhu. Jadi misalnya kita merasakan dingin, merasakan rasa pahit, manis dan juga sebagainya. Nah, lobus parietal inilah yang mengatur dari itu semua. Kemudian yang ketiga ada yang hijau ini, letaknya di sini ada lobus temporal. Nah, gimana sih letaknya? Nah, lobus temporal ini berada di belakang kepala, bawah lobus frontal. Nah, tepatnya di atas telinga. Jadi mana? Di dalam, di atas, di bawahnya frontal, di atas telinga. Jadi di dalam sini teman-teman. Nah, apa sih fungsinya? Nah,
lobus temporal ini berfungsi sebagai menerima impuls dari reseptor di rongga hidung dan untuk membau, kemudian menerima, kemudian juga impuls dari reseptor telinga dan bagian dalam untuk mendengarkan. Nah, lobus temporal ini juga berfungsi sebagai apa ya? Untuk sebagai pusat penting untuk pemikiran abstrak dan juga kemampuan berbicara dari seseorang itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada lobus occipital di sini ya. Nah, di sini tuh letaknya berada di belakang, di belakang sini teman-teman ya. Nah, apa sih fungsinya ini? Jadi fungsinya lobus occipital ini itu untuk apa ya? Menilai jarak, kemudian juga melihat bentuk dalam 3 dimensi. Nah, ini yang mengatur ini ada lobus occipital itu sendiri. Seperti itu. Kemudian dari ini kan otak besar ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada otak kecil. Nah, otak kecil itu letaknya di bawahnya occipital, kemudian di sampingnya batang otak. Nah, apa sih fungsi dari otak kecil? Nah, otak ini berfungsi untuk mengontrol, mengkoordinasikan gerakan dan menjaga keseimbangan dan mempertahankan postur tubuh. Jadi, semisal kita berdiri, kemudian berjalan kan itu membutuhkan keseimbangan. Jadi, yang mengatur itu semua adalah otak kecil tersebut. Kemudian ada batang otak. Nah, di mana batang otak? Batang otak itu berada di sini, di samping dari otak kecil itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian apa fungsinya? Jadi selanjutnya teman-teman, ini ada batang otak. Nah, batang otak itu sendiri fungsinya itu sangat krusial teman-teman ya. Jadi batang otak itu menghubungkan antara pangkal otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, adapun jika batang otak itu sendiri semisal ada kecelakaan atau insiden yang bisa membuat cedera, itu sangat apa ya, sangat efeknya itu sangat besar, itu juga bisa membuat kematian. Nah, seperti itu. Nah, dari batang otak itu sendiri terdapat 3 bagian utama ya teman-teman, 3 struktur utama. Yang pertama ada otak tengah, kemudian ada pons, yang ketiga ada medula oblongata. Nah, sini mas. Nah, jadi teman-teman, kita tadi kan sudah membahas tentang struktur dari otak besar, kemudian ada otak kecil, kemudian juga ada batang otak. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang macam-macam gelombang otak. Ada berapa sih? Silakan Mas Kiki. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke macam-macam gelombang otak ya. Gelombang otak sendiri memiliki 5. Yang pertama ialah gelombang delta, yang memiliki gelombang ini terjadi saat kita tidur dan frekuensinya lebih ke 0,5 sampai 4 Hz. Selanjutnya ialah gelombang theta, terjadi saat kita dalam keadaan rileks atau tengah tidur ringan, yang berkisar pada frekuensi 4 sampai 8 Hz. Yang ketiga ialah gelombang alfa. Gelombang alfa sendiri yang terjadi saat kita rileks dan tenang, seringkali saat mata kita tertutup, dan berfrekuensi pada 8 sampai 12 Hz. Untuk selanjutnya, ini ada gelombang beta. Nah, gelombang beta tersebut terjadi pada 12 sampai 25 Hz. Nah, gelombang ini terjadi saat kita berpikir aktif, kemudian juga pada saat fokus. Yang terakhir ada gelombang gamma. Nah, gelombang gamma ini terjadi di kisaran 25 sampai 40 Hz. Nah, kapan sih gelombang gamma ini terjadi? Nah, itu terjadi saat kita itu mengalami perasaan intens, kemudian atau saat proses kognitif kompleks berlangsung. Nah, jadi sekian pembahasan dari kita berdua dan awak Iya, Pak. Kata-katanya. Kata-kata